Assalamualaikum teman-teman, kembali di video saya Dr. Santi Erika, peserta Latsar CPNS 2022 Angkatan 32 kelompok 3. Dengan pengampu materi saya Bapak Petranius Muhammad Kahfi MSI. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang Learning Journal Manajemen ASN. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih manajemen ASN ini? Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, dan bersih dari praktek KKN. Manajemen ASN ini lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kemudian fungsi dan tugas dari ASN itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, pelaksana kebijakan publik, di mana kebijakan adalah serangkaian keputusan tindakan yang dituangkan atau diterapkan oleh pemerintah. Ini merupakan indikator kinerja utama ya teman-teman. Nah, kebijakan publik yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fungsi yang kedua adalah sebagai pelayanan publik. Kita harus bisa menjadi pelayan publik yang profesional dan berkualitas. Kita harus memberikan pelayanan secara prima atau yang melebihi dari harapan yang nantinya akan menghasilkan kepuasan tersendiri bagi pelanggan. Fungsi yang ketiga adalah sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Ini bisa kita terapkan dengan menjadi contoh yang terbaik di lingkungan kerja kita sehingga dapat meningkatkan rasa persaudaraan atau persatuan. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ASN dibagi menjadi 2 yaitu PNS dan P3K. Kita harus tahu perbedaan antara PNS dan P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat kemudian diangkat dalam jabatan tetap oleh pembina kepegawaian kemudian mendapatkan NIP. Sementara P3K adalah warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat kemudian diangkat dalam jabatan tetap oleh pembina kepegawaian dengan perjanjian kerja, tidak bersifat tetap dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi. Adalah hak PNS dan hak P3K. Hak PNS itu termasuk gaji, tunjangan, perlindungan, pengembangan kompetensi, jaminan pensiun hari tua, cuti. Hak P3K juga hampir sama dengan hak PNS, cuma dibedakan dengan tidak adanya jaminan pensiunan dan hari tua. Kemudian kewajiban dari ASN itu yang pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Yang keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Yang keenam, menunjukkan integritas dan ketauladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Yang ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun
kode etik dan kode perilaku ASN ada 12, yaitu yang pertama, melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, serta berintegrasi yang tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan teliti. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah. Yang keenam, menjaga kerahasiaan negara menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan barang kekayaan milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dan dalam melaksanakan tugas. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatan untuk keperluan diri sendiri ataupun orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. 12. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembahasan berikutnya yaitu tentang merit system. Apa sih yang dimaksud dengan merit system tersebut? Merit system adalah upaya untuk menciptakan suasana di mana kebijakan dan manajemen ASN terlaksana sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, tanpa membedakan latar belakang politik, ras, suku, budaya, agama, dan lain-lain. Merit system ini harus dilaksanakan sejak awal, bukan secara komprehensif. Manfaat dari sistem merit bagi organisasi yaitu mendukung keberadaan penerapan prinsip akuntabilitas, dapat mengarahkan SDM untuk dapat mempertanggungjawabkan tugas dan fungsinya. Instansi pemerintah mendapatkan pegawai yang tepat dan berintegritas untuk mencapai visi dan misinya. Sedangkan fungsi merit untuk pegawai adalah menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seorang pegawai. Kemudian memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Selanjutnya, pelaksanaan sistem merit itu yang pertama perencanaan. Dalam perencanaan terdapat perencanaan kebutuhan pegawai, pegawai ASN terpilih, pegawai ditempatkan sesuai perencanaan. Yang kedua, monitoring atau penilaian kerja. Yang ketiga, pengembangan kompetensi, kemudian promosi, mutasi, dan terakhir penghargaan. Sekian video saya. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.